Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dalam bahasa Indonesia, mulai dari halaman 261 sampai dengan 264. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence Tsem Rinpoche yang ke-25. Di halaman 261, ini adalah dua guru Rinpoche dari biara Ganden, yaitu His Eminence Kapjelati Rinpoche dan His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche. Send abroad to fundraise, dikirim ke luar negeri untuk mengumpulkan dana. While Rinpoche was in Ganden, there was a constant influx of monks from Tibet joining the monastery in India. Due to a severe lack of funds and sponsorship, the monastery was quickly running out of adequate accommodation for the monks. Many had to sleep outside on the verandas, making them susceptible to snake bites, attacks from wild animals, and illnesses caused by dampness from the rain. Jadi, ketika Rinpoche masih tinggal di biara Ganden, ada banyak sekali biksu yang datang dari Tibet untuk bergabung dengan biara di India. Karena tidak adanya dana pada saat tersebut, maka biara Ganden segera kehabisan dana ya dan tidak mempunyai tempat untuk akomodasi bagi para biksu ini. Dan banyak yang harus tidur di luar di beranda dan membuat mereka sangat rentan terhadap gigitan ular, serangan dari hewan liar, dan juga penyakit yang disebabkan karena hawa yang lembab karena hujan. In 1992, His Eminence Kapjelati Rinpoche, His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, the abbot of the monastery at the time, and other high lamas of Bukang Gangsen convened a large meeting with all members of the Gangsen. Tsem Rinpoche also attended but had no idea what was about to happen. Pada tahun 1992, His Eminence Kapjelati Rinpoche, His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, yang juga merupakan kepala biara dari Ganden Siatse pada waktu itu, dan juga para lama senior lainnya dari Bukang Gangsen berkumpul untuk rapat. Dan semua anggota dari Gangsen juga hadir, termasuk Tsem Rinpoche. Tetapi Tsem Rinpoche saat itu tidak mempunyai ide sama sekali apa yang akan terjadi. In front of the large assembly, Lati Rinpoche requested Tsem Rinpoche to go abroad to teach and raise funds to build a monks' hostel for Bukang Gangsen. Rinpoche was shocked and refused at first, saying he was not qualified enough. He was only 27 years old. Jadi di depan banyak orang yang hadir pada saat itu, Lati Rinpoche meminta Tsem Rinpoche untuk pergi ke luar negeri untuk mengajar dan juga mengumpulkan dana untuk membangun asrama Bukang Gangsen untuk para biksu. Rinpoche sangat kaget dan menolaknya karena dia merasa tidak qualified ya. Dan pada saat itu dia juga masih sangat muda, yaitu masih berusia 27 tahun. Why are you not qualified? Lati Rinpoche questioned him. Mengapa kamu tidak qualified? Lati Rinpoche bertanya kepada Tsem Rinpoche. Rinpoche replied, because I just entered the monastery 4 years ago and I really don't know much. Rinpoche menanggapi, karena saya baru bergabung dengan biara Ganden Siatse 4 tahun yang lalu dan saya tidak tahu banyak hal. Lati Rinpoche pressed on. You know the language, you know the Dharma, and you have traveled abroad before. You are very qualified. You should go. Lati Rinpoche terus mendesak. Kamu mengerti bahasanya. Kamu mengetahui mengenai Dharma. Dan kamu sudah pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Jadi kamu sangat berkualifikasi. Kamu harus pergi. Rather daringly, Rinpoche debated back.
In that case, you should go since you are more qualified than me. Dan Rinpoche berdebat kembali dengan berani. Jadi, kalau ini masalahnya, kamu yang harus pergi karena kamu lebih qualified daripada saya. Dia berkata seperti itu kepada gurunya. This exchange continued for a few more minutes without any apparent resolution. Jadi pembicaraan ini tetap berlanjut selama beberapa menit selanjutnya tanpa ada resolusi yang pasti. Finally, Rinpoche said that if the Dharma protector Dorje Shukden said that he should go, he would, thinking that Dorje Shukden would definitely say he was not qualified. At the time, Ganden Siatse Monastery had a tradition of propitiating their official Dharma protector, Lord Setra, as well as the special Dharma protector of the Gelugpa lineage, Dorje Shukden, via a special oracle monk who took trance of the protector deities. This oracle is authorized by the monastery and recognized by the Tibetan government to take authentic trance. Jadi pada akhirnya, Rinpoche berkata, apabila pelindung Dharma Dorje Shukden berkata bahwa saya harus pergi, maka saya akan pergi. Karena Rinpoche berkata seperti itu karena dia merasa Dorje Shukden akan mengatakan bahwa dia tidak berkualifikasi. Pada saat itu, di Biara Ganden Siatse ada tradisi untuk meminta atau mengundang pelindung Dharma Lord Sertra dan juga pelindung Dharma khusus dari aliran Gelugpa yaitu Dorje Shukden melalui biksu orakel yang akan melakukan trans atas dewa pelindung ini. Orakel-orakel ini sudah disetujui dan diresmikan oleh biara dan juga diakui oleh pemerintah Tibet karena trans mereka yang otentik. Thinking that it would be weeks before the oracle took trance again, Rinpoche was quietly confident that he would be able to persuade Lati Rinpoche to change his mind. The very next day, however, Rinpoche was informed that the oracle would be taking trance in the next few days. It was the perfect time for him to ask his question. Rinpoche went to consult the oracle and to his surprise, Dorje Shukden told him that he should go. Rinpoche also received instruction on what blessed items he should bring and what he should teach. After the audience with Dorje Shukden, Rinpoche went back to see Lati Rinpoche and told him what Dorje Shukden had said. Lati Rinpoche just burst out laughing. Jadi karena pada saat itu Rinpoche berpikir masih beberapa minggu lagi sebelum orakel akan melakukan trans, Rinpoche sangat percaya diri bahwa dia bisa meyakinkan Lati Rinpoche untuk merubah pikirannya. Tetapi pada hari berikutnya tiba-tiba Rinpoche diberitahu bahwa orakel akan melakukan trans dalam waktu beberapa hari lagi. Dan itu adalah waktu yang tepat baginya untuk bertanya. Rinpoche kemudian berkonsultasi dengan sang orakel dan dia sangat kaget ketika Dorje Shukden mengatakan bahwa Rinpoche harus pergi dan Rinpoche juga menerima instruksi mengenai barang-barang apa, barang-barang suci apa yang harus dia bawa dan apa yang harus dia ajarkan. Setelah bertemu dengan Dorje Shukden, Rinpoche kembali ke Lati Rinpoche dan melaporkan apa yang dikatakan oleh Dorje Shukden. Dan Lati Rinpoche tertawa besar ya pada saat itu. Rinpoche then racked his brain to figure out which country he should go to teach and fundraise. He remembered then that when he was on a pilgrimage at Bodhgaya in 1990, he had met a young Malaysian who offered him his first Vajrayogini statue, right under the Bodhi tree where Buddha had gained enlightenment. On the same trip, Rinpoche had also met a Malaysian monk, Reverend Kun, whom he had regularly stayed in touch with after they each returned to their respective homes. Rinpoche kemudian berpikir negara mana yang harus dia kunjungi untuk mengajar dan juga mengumpulkan dana. Tiba-tiba dia teringat ketika dia pergi ke Bodhgaya pada tahun 1990, dia bertemu dengan seorang praktisi muda dari Malaysia yang memberikannya
patung Vajrayogininya yang pertama di bawah pohon Bodhi, dan di mana Sang Buddha mencapai pencerahannya. Dan pada perjalanan yang sama, Rinpoche juga bertemu dengan seorang biksu dari Malaysia bernama Reverend Kun. Dan walaupun Rinpoche telah kembali ke biara, dia selalu tetap berkontak dengan Reverend Kun. So when Lati Rinpoche instruction to fundraise come, Rinpoche decided to write to Reverend Kun again, asking if he could still take up the offer to visit them. Jadi, ketika instruksi dari Lati Rinpoche untuk mengumpulkan dana datang, Rinpoche memutuskan untuk menulis kepada Reverend Kun lagi dan untuk bertanya apakah dia masih bisa datang untuk berkunjung. Reverend Kun immediately replied to say that he would organize everything for Rinpoche's visit. He even sponsored the flight ticket for Rinpoche and his attendants. All Rinpoche had to do was get on a plane and head to Malaysia. Jadi pada saat itu, Reverend Kun segera menanggapi permintaan Rinpoche dan berkata bahwa dia akan mengatur semuanya mengenai kunjungan Rinpoche. Bahkan dia juga mendanai tiket pesawat Rinpoche dan juga asisten-asisten dari Rinpoche. Dan Rinpoche hanya perlu untuk naik ke pesawat dan pergi ke Malaysia. Jadi di halaman 264 kita bisa lihat di sini adalah foto Reverend Kun, orang yang mengundang Rinpoche ke Malaysia. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 264 ini, saya akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.